Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini. Selamat hari Minggu. Sungguh Tuhan Yesus baik, dan kebaikannya akan kita rasakan dalam ibadah perayaan Natal kita hari ini, Minggu 18 Desember tahun 2022. Mari persiapkan dirimu untuk merasakan sukacita sorgawi, sukacita Natal yang akan dinyatakan di tengah-tengah ibadah kita hari ini. Amin. Baiklah, puji Tuhan, sebelum kita lebih jauh mempersiapkan diri untuk datang ke rumah Tuhan, maka kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal. Dan mulai hari ini sampai 14 hari ke depan, kita akan membaca kitab Zakaria. Apa yang akan Tuhan ingin beritahu kepada kita melalui kitab ini? Mari, ikutilah dengan setia, hanya 14 hari saja sebelum kita mengakhiri tahun 2022. Dan percayalah, saudara pasti diberkati. Amin. Baiklah, judul renungan kita dari kitab Zakaria pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-21 ini adalah dengan caranya Tuhan selalu mengingatkan kita agar kita tidak jatuh dalam hukuman. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu, sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Hari ini kita masuk ke dalam kitab Zakaria, salah satu kitab dengan nubuatan-nubuatan dan simbol-simbol yang sulit untuk dipahami. Kitab ini menubuatkan tentang belas kasihan Tuhan bagi Israel setelah Tuhan membuang mereka. Ketika waktu murka Tuhan dan hukuman bagi Israel telah genap, maka belas kasihan Tuhan pun diberikan bagi umatnya. Tuhan kembali mengarahkan wajahnya kepada umat kesayangannya yang sempat dihajarnya dan dibuang ke Babel. Dan salah satu pesan yang Tuhan ingin beritahu kepada kita dalam pasal pertama ini, di dalam ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6, berbicara tentang alasan pembuangan ke Babel. Tuhan mengingatkan orang Israel yang kembali dari pembuangan bahwa dia sudah berkali-kali berbicara kepada nenek moyang mereka. Tuhan terus memberikan peringatan yang sangat keras agar Israel tidak terus-menerus jatuh dan akhirnya harus dibuang olehnya. Tetapi nenek moyang orang Israel tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka mengabaikan Tuhan yang telah mengutus para nabi untuk bernubuat memberikan peringatan kepada mereka. Keengganan mereka untuk mendengarkan Tuhan membuat mereka akhirnya dibuang oleh Tuhan. Pada bagian ini, Tuhan memberikan peringatan kepada orang Israel yang baru kembali dari pembuangan agar mereka mengingat sejarah Israel sebelum dibuang oleh Tuhan. Tuhan ingin orang Israel tidak menjadi tuli terhadap peringatan Tuhan. Biarlah telinga Israel tidak lagi tertutup, supaya mereka tidak lagi dihukum oleh Tuhan. Sama dengan kita. Jangan sampai biarkan dosa menutupi telinga kita. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang membuat kita akhirnya jauh dari Tuhan. Mari, persilakan Tuhan senantiasa menegur kita dengan caranya. Sebab sesungguhnya, Tuhan tidak mau kita berada dalam hukuman. Kitab Yesaya pasal yang ke-6 mengatakan bahwa karena mereka terus tidak menanggapi dan tidak mengerti apa yang Tuhan mau nyatakan, maka mereka akhirnya dibuang dan dihancurkan oleh Tuhan. Pada akhirnya, apa yang Tuhan katakan menjadi nyata. Manusia mengabaikan Tuhan, tetapi manusia mengabaikan Tuhan akan berlalu, sedangkan firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Namun selanjutnya, dalam pasal ini, Tuhan kembali akan mengasihi Israel. Belas kasihan yang sangat agung dan indah itu sekali lagi akan dicurahkan Tuhan karena dia mengingat janjinya dan dia melihat sengsara orang-orang Israel di dalam pembuangan. Dan karena belas kasihannya itu, maka keadaan Israel akan dipulihkan kembali dengan kota-kota yang akan Tuhan dirikan kembali, bait suci yang akan ada kembali di tengah-tengah Yerusalem, dan jumlah rakyatnya yang akan Tuhan lipat gandakan. Inilah hal-hal yang Tuhan janjikan kepada mereka, asalkan mereka meninggalkan semua dosa-dosa mereka. Benarlah, Tuhan kita bukan Tuhan yang pendendam. Amin. Dia selalu berbelas kasihan kepada umatnya yang merendahkan diri dan memohon ampunannya serta bertobat. Tuhan selalu baik dan akan tetap baik sampai pada kekekalannya. Amin. Firman Tuhan hari ini sekali lagi sungguh mengingatkan kita bahwa dengan caranya Dia pasti akan selalu mengingatkan kita akan segala dosa dan pelanggaran kita. Jangan keraskan hatimu ketika Tuhan mengingatkan kita dengan caranya.
Ketika Tuhan berbicara kepada kita, mari buka hatimu untuk berseru kepada Tuhan dan memohon ampunannya. Dan Dia pasti akan mengampuni kita. Dan kalau hari ini kita akan merayakan Natal, ini adalah sebuah tindakan nyata Tuhan untuk menyatakan ampunannya kepada manusia. Rela meninggalkan kemuliaannya, lahir sebagai manusia, hanya untuk menyelamatkan kita. Mari kita penuhi hati kita, pikiran kita dengan penuh ucapan syukur dan sukacita yang melimpah yang Tuhan akan berikan kepada kita. Datanglah ke rumah Tuhan, beribadahlah dengan penuh sukacita. Rayakanlah Natal bersama dengan orang-orang yang saudara kasihi. Rayakanlah Natal dengan penuh ucapan syukur. Dan lihatlah, Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang jauh lebih besar dan jauh lebih baik bagi setiap kita yang selalu bersandar dan berharap atas pertolongannya. Diberkatilah kita di dalam perayaan Natal hari ini. Dan doaku bagi sidang jemaat Tuhan akan menuju rumah Tuhan, penyertaan Tuhan nyata atasmu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang masih mengikuti secara online, karena satu dan lain hal, percayalah, Tuhan juga akan menjamah dan melawat saudara. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat dan berhasil. Amin. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat hari Natal. Amin.